Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anesti Pelupiningsih. Saya adalah dosen bahasa Inggris di kampus pariwisata di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Saat ini saya sedang dalam proses pengajuan Serdos. Jadi video ini saya buat untuk memaparkan pelaksanaan tridharma saya, khususnya bidang pengajaran. Pada mission statement, bobot pelaksanaan tridharma yang saya pilih paling besar ada pada unsur pengajaran, yaitu sebanyak 50%. Setelah itu diikuti unsur penelitian, lalu unsur pengabdian. Hal ini karena selain pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, saya juga menulis buku ajar berupa modul. Unsur pengajaran juga saya buat atau saya beri bobot yang paling besar adalah karena motivasi dan pengalaman saya lebih banyak pada unsur ini. Saya adalah dosen dengan latar belakang ilmu pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris. Saya memiliki banyak bekal mengajar sejak S1, karena dilanjutkan S2 pun saya juga dalam bidang pendidikan. Hal ini saya mulai mengajar sejak semester 2 S1. Sejak saat itu saya mulai mengajar dari jenjang PAUD hingga sampai sekarang perguruan tinggi. Hal itu memberi saya banyak pengalaman mengenai bagaimana memanage kelas dengan baik, memotivasi mahasiswa, dan merancang aktivitas pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu di Stipram sendiri, mata kuliah bahasa Inggris diajarkan selama 4 semester. Jadi mahasiswa mendapatkan English for Tourism 1 sampai English for Tourism 4. Masing-masing memuat keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Teori pembelajaran bahasa mengatakan bahwa akses mahasiswa terhadap bahasa target, di sini yaitu bahasa Inggris, sangat menentukan keberhasilan dalam pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, dalam mengajar, saya memberikan sebanyak-banyaknya exposure atau model pada mahasiswa, baik melalui video untuk memberikan mereka authentic exposure maupun setting pembelajaran di kelas yang semi-authentic exposure. Di dalam kelas saya berkomitmen juga untuk selalu menggunakan bahasa Inggris, biasanya sebanyak 80 sampai 100%. Di sini tergantung tingkat kesulitan materi saat itu. Hal ini saya lakukan karena saya berusaha menjadikan diri saya sebagai salah satu sumber exposure atau model bagi mahasiswa saya sendiri. Hal ini bisa terlihat dalam rekaman pembelajaran masa pandemi kemarin. Saya izin share video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for the beginning, we are going to see a video. So enjoy the video. Not only enjoy actually, but also learn something on the video. So actually this is a listening section. And I have tips for you. If you want to, or if you will have a listening section, you need to be ready with by thinking of what information that I need to catch up while listening. So guys, actually I have sent you a... Nah, berikut tadi contoh komitmen saya dalam menggunakan bahasa Inggris ketika saya mengajar. Hal ini selain sebagai model, ini untuk memotivasi mahasiswa saya sendiri, agar mereka juga secara psikologis tersetting untuk menggunakan bahasa Inggris juga di dalam kelas. Lalu ada lagi. Nah, ini contoh video yang saya bawa ke kelas, ya, agar mereka juga terekspos dengan penggunaan bahasa Inggris secara nyata di kehidupan nyata seperti itu. Ini konteksnya adalah tamu dengan resepsionis.
Good morning. Welcome to the Transnational Hotel. What can I do for you? Good morning. My name is Tom Sanders. I have a reservation for a single room for 3 nights. All right, Mr. Sanders, let me pull up your reservation. I can't seem to find a record of your booking. Did you book the room directly through us, or do you use a hotel reservation service or a travel agent? Well, I booked it directly through you. Oke, demikian tadi. Saya lanjut dengan penjelasan saya. Dalam mendukung kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa disebut dengan MBKM, pembelajaran English for Tourism dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, baik kebutuhan mahasiswa maupun kebutuhan dunia kerja, dunia industri, atau yang kita biasa sebut dengan DUDI. Untuk itu, informasi mengenai lulusan atau tracer study, mahasiswa magang, dan tekanan praktisi dari organisasi kepariwisataan, perhotelan, restoran terjalin dengan baik di kampus kami. Selain itu, pembelajaran diselenggarakan dengan berbasis penugasan atau task based. Jadi, sebelum tadi kita menonton video, tadi mahasiswa sudah sebelumnya paham apa yang harus dilakukan sambil mereka menonton video, yaitu menangkap misalkan kosakata tertentu yang biasa digunakan dalam dunia perhotelan, lalu nanti dalam diskusi akan sama-sama kita bahas arti kata tersebut, lalu bagaimana penggunaannya selain dalam video tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya pada mahasiswa dalam menggunakan bahasa Inggris secara reseptif, baik listening reading maupun secara produktif, speaking writing. Hal ini sesuai dengan muatan kurikulum MBKM, yaitu experiential learning. Itu. Lalu juga I've already also paid a deposit on the first night. I have build more closer relationship between. Next, please. Thank you, Dwi Putri, and then Nafa. Next, please. 2 more, maybe ya, 2 more students sharing their opinion. Okay, don't forget to always turn on the camera ya. Kayaknya tadi yang udah. Next, please. Thank you. What do you think about the receptionist? Is she beautiful? Yes, beautiful. Okay. Is she have a good smile? Right, Miss. Okay, thank you, Dwi. Next, please. Welcome, Miss. Can I answer? Okay, Roy. What is the qualification to be a good receptionist? Yang pertama, Okay. menurut my opinion, the first, in the reception, we can solve existing problems when the guest room wants. Okay, so you should, or we as a receptionist can solve a problem exists, yeah. If there are a problem, we should directly solve the problem. Oke, dalam memberikan feedback atau umpan balik pada mahasiswa, saya juga menggunakan direct method ya. Jadi saya langsung membenarkan atau mengulangi kalimatnya dengan grammar yang benar seperti itu. Lalu untuk memberikan penguatan pada mahasiswa juga jawaban beberapa kali saya tulis seperti ini agar mereka tahu bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris ya. Secara lebih terstruktur. Helpful ya guys, namanya itu. Selain itu saya juga menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran seperti ini. Your answer by clicking this check mark ya. Nah, if it is green, it means that this is correct. But if it is red, you need to repeat. It means that memberikan pembelajarannya dalam
aplikasi lain sehingga ini dapat memotivasi mahasiswa gitu ya. Lalu selanjutnya penilaian yang saya desain juga berbasis project atau project based assessment baik secara individu maupun kelompok. Contoh beberapa project based assessment yang dilakukan, contohnya adalah yang berikut saya share yang S1 atau IFT1 yang sesuai dengan apa namanya RPS yang saya upload. Sebentar. Nah, ini contohnya. Contoh pelaksanaan project based learning di IFT1. Salah satunya karena ini masih IFT1 ya, jadi masih ringan. Jadi berupa writing projectnya yaitu tentang telling a hotel professions routine. Gitu ya. Ini project ini dimulai di meeting ke-5 sampai meeting ke-10. Pertemuan ke-10. Telling hotel professions routine itu hasil akhirnya yaitu berupa teks deskripsi rutinitas seorang praktisi perhotelan. Gitu. Language fokusnya ini simple present tense dalam kalimat nominal dan juga kalimat verbial. Lalu juga mengenai generic structure pada teks deskriptif. Lalu tahap 1 di meeting ke-5 itu berupa presentation atau modeling ya. Lalu discussion-nya berupa reading aloud, discuss about unfamiliar word, question and answer about the content, analyzing the use of simple present tense, recognizing nominal and verbial sentence. Contohnya ini pemakaian simple present tense yang dalam bentuk nominal. Lalu ini pemodelannya. Model ini sebenarnya juga hasil project mahasiswa semester 1 tahun sebelumnya gitu ya. Karena sudah bagus saya jadikan model untuk tahun setelahnya seperti itu. Nah, tahap kedua atau di meeting ke-6 itu tahapnya praktis. Itu yaitu membuat kalimat-kalimat menggunakan simple present tense dengan simulasi berupa gambar gitu ya. Lalu discussion-nya juga menganalisis dan berdiskusi tentang penggunaan simple present tense dalam teks deskriptif gitu. Lalu tahap ketiga di meeting ke-7 yaitu exploration. Kita ada game yaitu guessing tentang macam-macam profesi di dunia perhotelan. Contohnya ada chef, housekeeper, receptionist, general manager, ada bartender seperti itu. Lalu tahap keempat yaitu meeting ke-8 berupa exploration, discussion mengenai generic structure pada teks deskriptif beserta contohnya. Inilah generic structure pada teks deskriptif gitu ya. Lalu tahap kelima yaitu di meeting ke-9 yaitu production. Tapi di sini masih drafting, masih diberikan feedback. Biasanya feedbacknya atau kesalahan yang umum, common mistake-nya di mahasiswa adalah penggunaan simple present tense, lalu subject verb agreement, generic structure, lalu kontennya. Gitu. Lalu tahap ke-6 yaitu meeting 10 itu sudah production, pre-production ya. Jadi sudah tidak di-guide lagi. Ini adalah final ratingnya yang nanti akan masuk nilai mid semester. Seperti itu. Nah, ada juga contoh project based assessment lainnya, yaitu berupa mukbang video, ada di IFT 2, lalu guiding itu IFT 3. Contohnya adalah
Guys, my name is Fitri Mulyningsih. Today I want to try famous food in Indonesia. This one is traditional food from Palembang, South Sumatra. They call it pempek. Yeah, pempek. Actually, pempek got 7 variations. Contohnya adalah ini yang video mukbang. Ini mereka language fokusnya waktu itu simple present tense juga, tapi untuk food atau tourism product. Lalu mereka diberi tambahan ketika mendeskripsikan yaitu kemampuan to compare. Jadi language functionnya juga comparison gitu. I order only one variation. They call is kapal selam. Kapal selam got 2 type, right? So like a tree. And the cuka, the taste. Mereka menguploadnya pada akun Instagram masing-masing. Lalu ada juga project guide building. Itu contohnya seperti ini. Ini language function-nya past tense ya. Karena talking about historical site. The resting place for the kings. This site was inaugurated by the preservation. Warung Bata site is the resting place for the kings. This site was inaugurated by the Preservation of Cultural Heritage Center on December 23, 2016. This site was located. Seperti itu. Nah, jadi proyek-proyek tersebut memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman dalam menerapkan keterampilannya sesuai kehidupan nyata kelak besok di dunia profesi mereka. Seperti itu. Lalu juga melatih kemampuan problem solving, melatih kemandirian dalam belajar, dan berkolaborasi dengan orang lain. Oke, demikian penjelasan tentang unsur pelaksanaan tridharma saya dalam unsur pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.